Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Kantona Putranto, mahasiswa S1 PJ Manajemen pada Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah aplikasi EduKita, yaitu startup digital tentang edukasi teknologi, yaitu pendidikan berbasis teknologi. Profil singkat bisnis. EduKita adalah sebuah startup digital di bidang pendidikan atau EdTech yang menyediakan platform pembelajaran daring bagi siswa SMA di seluruh Indonesia. Fokus utama EduKita adalah memberikan akses pembelajaran berkualitas melalui video interaktif, latihan soal adaptif, dan bimbingan belajar live bersama tutor berpengalaman. Dengan pendekatan berbasis kurikulum nasional dan teknologi pembelajaran modern, EduKita memadukan kekuatan teknologi dan pedagogi untuk membantu siswa belajar lebih efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Alasan pemilihan usaha, yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 36 juta siswa sekolah menengah dan kebutuhan terhadap akses pendidikan berkualitas tinggi sangat besar, terutama di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua, penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang meningkat membuat edtech menjadi sektor strategis. EduKita hadir sebagai solusi pembelajaran adaptif berbasis kurikulum nasional dan kebutuhan siswa daerah. Aspek pasar dan pemasaran. Pelanggan utama EduKita adalah siswa SMA dari kelas 10 hingga 12, khususnya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK dan ujian sekolah. Berdasarkan survei pasar dan riset BPS, lebih dari 70% siswa masih bergantung pada metode belajar konvensional dan bimbingan belajar mahal yang sulit dijangkau di daerah. Nah, alasan yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. EduKita menargetkan siswa SMA yang membutuhkan pendampingan belajar, khususnya untuk persiapan UTBK dan ujian sekolah. Kedua, strategi pemasaran. Yaitu yang pertama, melalui online, yaitu kampanye Instagram dan TikTok edukatif, Google Ads untuk target pencarian belajar UTBK, ya, dan juga YouTube tutorial. Secara offline, kerjasama dengan sekolah-sekolah di kabupaten atau kota untuk program uji coba gratis. Melalui marketplace, produk premium dijual melalui Tokopedia dan juga Shopee. Aspek teknik dan operasi. Yang pertama, lokasi dan fasilitas. Kantor pusat berlokasi di Jakarta karena kota ini menawarkan sumber daya manusia berkualitas di bidang IT dan pendidikan dengan biaya operasional yang rendah. Operasional harian menggunakan sistem hybrid dengan core working space untuk tim pengembangan dan studio mini untuk produksi konten. Proses produksi dan pelayanan. Produksi konten. Materi ajar dibuat oleh guru bersertifikat dan divalidasi oleh tim akademik, lalu diproduksi oleh tim kreatif, yaitu untuk animasi dan video editingnya. Untuk pelayanan pengguna, sistem chatbot untuk pertanyaan dasar, live chat untuk dukungan belajar, serta forum diskusi siswa. Selanjutnya, penilaian adaptif. Platform menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk menyesuaikan soal latihan dengan kemampuan siswa. Pada sisi teknologi atau platformnya, yaitu yang pertama berbasis website dan aplikasi mobile berbasis React Native, yaitu untuk Android dan iOS. Backend menggunakan Node.js plus Firebase untuk real-time analytics. Pembelajaran menggunakan LMS Moodle dan integrasi dengan Zoom untuk live teaching. WhatsApp API digunakan sebagai pengingat belajar dan reminder jadwal. Aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi EduKita bersifat datar atau flat organization untuk mendukung inovasi yang cepat. Terdiri dari CEO, strategi, dan arah bisnis. CTO untuk pengembangan platform, CMO untuk pemasaran dan komunikasi, serta Head of Content dan Head of Academic Service. Kebutuhan tenaga kerja untuk tahap awal ini EduKita mempekerjakan sekitar 25 orang pekerja, yaitu terdiri dari 6 staf pengajar dan kurator konten, 5 tim teknis dan pengembang, 4 staf marketing dan media sosial, 3 customer service, 2 admin operasional, serta 5 pekerja lepas untuk editing video, animasi, dan voice over. Dari sisi aspek keuangan, total kebutuhan modal awal adalah 500 juta rupiah, berasal dari modal pribadi founder yaitu 200 juta dan angel investor lokal yaitu 300 juta rupiah. Dana ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan platform, produksi konten, operasional awal, dan pemasaran. Model bisnis berbasis langganan yaitu sekitar 30.000 per bulan per siswanya. Target yaitu 10.000 siswa aktif di tahun pertama menghasilkan potensi pendapatan hingga 3 miliar. Dengan biaya operasional kurang lebih 100 juta per bulan, estimasi balik modal dalam 16 sampai 18 bulan.
Dilihat dari penghitungan proyeksi pendapatan yaitu 10.000 siswa dikalikan 30.000 rupiah dikalikan 12 bulan yaitu pada ada di angka 3,6 miliar rupiah brutonya dengan asumsi 70% ketercapaian yaitu 2,5 miliar rupiah netonya. BEP dicapai dalam 1,5 tahun dengan potensi laba bersih mulai akhir tahun kedua. Aspek risiko dan yuridis. Yang pertama, untuk resiko pasar, hukum, dan teknologi. Resiko pasar meliputi persaingan ketat dari pemain besar seperti Ruang Guru maupun Zenius. Untuk mengatasinya, Edukita mengedepankan fitur personalisasi dan pendekatan komunitas. Resiko hukum terkait perlindungan data pengguna ditangani oleh sistem keamanan data dan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, legalitas dan perizinan usaha. Edukita telah terdaftar sebagai perseroan terbatas melalui OSS, memiliki nomor induk berusaha NIB dan izin sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Semua materi belajar telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melindungi hak ciptanya. Legalitas ini menjadi dasar penting untuk keberlanjutan dan kepercayaan pengguna. Kesimpulannya, dari seluruh aspek yang dikaji, Edukita merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan. Edukita menjawab kebutuhan nyata pasar pendidikan di Indonesia, memiliki strategi operasional efisien, struktur organisasi adaptif, serta model bisnis yang potensial untuk berkembang. Risiko-risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara profesional. Untuk rekomendasi sendiri, yaitu untuk tahap selanjutnya, Edukita disarankan untuk segera meluncurkan versi uji coba terbatas atau pilot project di beberapa kota. Penguatan strategi branding dan kemitraan dengan sekolah atau komunitas belajar lokal akan sangat membantu memperluas pangsa pasar. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan ke investor tahap lanjutan guna mempercepat ekspansi dan inovasi produk. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.